warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan ngaji kitab Bulughul Maram. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baiklah Bapak-bapak sekalian, hari ini 11 Februari 2025 bertepatan dengan 12 Sya'ban, yang bentar lagi berarti udah mau nisfu Sya'ban. Berarti biasanya kalau udah nisfu Sya'ban pengajiannya ditutup. Berarti ini pengajian terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan, yang insya Allah nanti pertengahan Syawal atau kapan nanti kita lanjutkan lagi. Ya, ditawakufkan terlebih dahulu karena kita akan menyongsong bulan yang kita rindukan bulan-bulan kemarin. Nah, akan datang lagi, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang nanti di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita ke hadis yang ke-9. Wa'an Sa'id ibni Musayyab firrojuli la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarraqu bainahuma. Akhrajahu Sa'idu ibnu Mansurin an Sufyana ala Abi Zinadi anhu qala qultu li Sa'id ibnil Musayyab sunnatun faqala sunnah wa hadha mursalun qawiyyun. Hadis ini dari sahabat bernama Sa'id ibnil Musayyab, menceritakan tentang orang yang punya istri yang tidak mampu menafkahinya, baik istrinya maupun anaknya atau keluarganya. Qala, ya kan, dikatakan yufarraqu bainahuma, maka dikatakan sebagai harus dipisahkan di antara keduanya. Ditanyakan kembali apakah ini sunnah atau apa yang diajarkan Nabi. Jawabannya sunnah atau apa yang diajarkan Nabi. Jadi hadis ini hadis mursal. Karena kenapa mursal? Ada pembahasan apakah ini menjadi sunnah bagi orang-orang yang tidak punya uang atau harta untuk menafkahi keluarganya. Karena ada yang menganggap bahwa hadis yang mengatakan sunnah ini bukan Nabi, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab. Dari keterangan di beberapa penjelasan dari kitab Bulughul Maram menjelaskan ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan daripada Sayyidina Umar. Tapi kenapa ini dimasukkan? Walaupun dalam tataran hadis mursal, ini menunjukkan betapa pentingnya menafkahi keluarga. Jadi, apakah di kitab Ibanatul Ahkam itu dijelaskan bahwa orang-orang atau laki-laki yang tidak bisa menafkahi keluarganya harus dipisahkan, atau bahasa Arabnya difasakh. Fasakh itu membatalkan pernikahan.
Ya, jadi dibatalkan pernikahannya karena tidak mampu menafkahi. Jadi, tapi apakah permasalahan ekonomi itu menjadi dalil bahwa boleh untuk pisah? Jadi tidak menjadikan ekonomi menjadi faktornya, karena bisa jadi yang kerja juga istrinya. Nah, misalnya istrinya kerja ini, boleh nggak istrinya menafkahi suaminya? Boleh. Apakah itu dianggap hutang atau bukan? Bukan. Ya, ada kan istilah begitu. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Itu agak sesat. Ya, agak sesat dalam artian sesat secara berpikir. Karena pada hakikatnya gini, istri itu bisa bekerja, itu pasti atas izin dan ridho daripada suami. Dan bisa jadi keridhoan itulah yang mengantarkan kepada rezeki. Maka saya bilang bahwa Allah itu menjamin, betul-betul menjamin bahwa apa yang ada di atas muka bumi ini dijamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah dicukupkan. Cuman permasalahannya kita ini yang terjadi bukan kebutuhan, tapi banyak keinginan. Lihat tetangganya beli kulkas baru, pengen beli kulkas. Lihat tetangganya beli mobil baru, pengen beli mobil baru. Padahal kebutuhan kita dengan orang lain pastilah berbeda. Ya kan, tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Rezeki itu udah pasti. Nah, yang membedakan bahwa bisa kaya, bisa tidak kaya. Karena kenapa? Allah memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk mengemban namanya kekayaan. Ada yang memang tidak diberi kekayaan, dalam artian dianggap tidak mampu. Sama halnya ada orang menikah, itu punya anak, ada yang menikah sampai dia meninggal dunia nggak punya anak. Itu hanyalah permasalahan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang harus kita lakukan hanyalah berusaha. Ya, berusaha. Jadi kalau sudah berusaha, baru berikhtiar. Nah, kalau dianggap bahwa tidak bisa menafkahi ini, boleh nggak istri nuntut cerai? Ya boleh-boleh saja. Kalau memang tidak ada usaha dari suami. Ya, pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi. Ya, itu nggak dimarahin istrinya udah bagus. Ya, jadi usaha saja. Karena langkahnya suami mencari rezeki itu bagaikan derap langkahnya seorang prajurit yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jihad fisabilillah, yang sebagai pegawai kerja di kantor melintasi medan yang sangat luar biasa macetnya, ditembus, mau hujan ya ditembus. Ya, jaga toko walaupun tokonya kebetulan lagi sepi, tetap ditungguin. Ya, nggak putus asa, tiba-tiba alah nggak ada yang beli, tutup aja. Jadi Allah itu mengirim rezeki kepada kita dengan jalan yang berbeda-beda. Ya, kalau dibilang apa kita boleh iri? Oh, iri nggak boleh. Tapi terinspirasi boleh. Dalam arti, wah dia aja mampu, masa saya tidak mampu. Perkara hasil ya tinggal Allah yang menentukan. Itu ya. Jadi
harus kita memberikan namanya nafkah. Itu suatu kewajiban. Kewajiban yang ada semenjak kita mengadakan namanya pernikahan. Kalau nggak nikah ya nggak ada kewajiban. Mau nafkahin siapa? Ya nafkahin diri sendiri. Ya, jadi nikah itu menjadi sebab kita punya kewajiban namanya memberi nafkah. Nah gitu ya. Karena kalau ini makanya ini masih hadisnya problem, tapi setidaknya ini menjadi bekal kita dalam pemahaman kita secara berumah tangga, jangan sampai tidak memberi nafkah. Karena di hadis sebelumnya kemarin kita bahas, bahkan kalau kita berpuluh-puluh tahun nggak pulang, istri masih setia, itu suami masih punya hutang nafkah yang harus dibayar, walaupun kita misalnya tiba-tiba minta cerai istri kita. Bukan berarti dengan cerai itu nafkah yang kemarin tidak dibayar, dan itu tetap wajib dibayar. Nah itu ya, jadi itu menjadi pemahaman kita bersama. Harapannya jangan sampai kita ngedumel, dimintain duit, perasaan istri minta duit mulu, istri minta duit mulu. Ya emang udah haknya. Ya, kita bisa ngasih tahu bahwa ya, dipakai uangnya yang sesuai kebutuhan apa. Ya. Jangan minta duit tiba-tiba beli kulkas, padahal kulkasnya masih bagus. Ya. Nah itu jangan sampai, sehingga itu kan cuma ingin doang. Ya. Jangan sampai juga dalam kita berumah tangga itu bukan hanya nafkah secara lahiriah saja, berupa materi, atau nafkah secara batiniah saja. Ya, sehingga nanti harus dikombin keduanya, memberikan rasa aman, memberikan perhatian yang tulus kepada keluarga, itu termasuk nafkah. Karena saat ini Pak, saya melihat di TikTok, di Twitter, di Instagram, itu ada istilah saat ini namanya fatherless, yaitu kehilangan sosok bapak yang dialami oleh anak-anak, yang mana bapak tidak ikut berperan dalam tumbuh kembang anak. Nah itu termasuk nafkah, bukan hanya secara materi saja. Memahami nafkah batin itu bukan hanya hubungan suami istri saja, tapi hal-hal yang tidak bentuknya materi itulah yang disebut nafkah batiniah. Kepada anak kita, ya kalau bapak-bapak masih punya anak yang sekolah, sesekalilah ngambil rapotnya, walaupun nggak setiap saat ngambil rapot. Itu anak punya perbedaan ketika ibunya yang biasa ngambil. Duh, bapakku kok mau ngambil ya, padahal dia sibuk. Nah, itu ada hal yang berbeda di anak, dan itu termasuk bentuk perhatian yang mana itu semua akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang. Fatherless itu kehilangan bapaknya ada, bapaknya pulang, tapi cuman raganya, ya, ruhnya nggak ada. Di rumah ya sibuk sendiri, pulang kerja ya sibuk sendiri, anaknya nggak pernah ditanya, nggak pernah mau tahu perkembangan anaknya saat ini, ya kan? Apalagi anak perempuan, dia saat ini deket sama siapa misalnya, lagi sering curhatnya sama siapa, ya kita juga perlu tahu bahwa kita sebagai orang tua bukan hanya bagaikan atasan dengan bawahan, ya cuma top and down, ya, top dari atas ke bawah bagaikan atasan kepada bawahan. Tapi ketika anak sudah mulai tumbuh, berarti kita juga harus bisa menjadi teman bagi anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa menjadikan teman di dalam rumah kita, pasti anak itu akan mencari teman di luar sana. Iya kalau temannya baik, iya kalau temannya mengajak kepada
kebaikan. Kalau enggak, menyesal gitu loh. Menyesal. Karena ini titipannya Allah, bukan maunya kita. Ini dititipin Allah. Dititipin Allah yang akan pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya punya anak itu berat, tapi nggak punya anak lebih berat. Ya, itu saya selalu omongkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang menjadi contoh suri tauladan. Bisa jadi kita tidak lebih baik daripada anak kita, tapi kita upayakan bahwa kita bisa menyalurkan bakat anak-anak kita. Ya, jadi bisa jadi kita kalah loh, tapi sebenarnya orang tua yang berhasil adalah ketika bisa mengalahkan kita. Anak-anak kita itu bisa mengalahkan kita dari berbagai hal. Ya pinter, ya soleh, ya cerdas, ya dermawan, ya baik, yang kemudian bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Wah, berarti kita bisa titipan yang dititipkan Allah ini bisa kita jaga, bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Makanya kalau Bapak sekalian bangun malam sholat tahajud misalnya, itu apalagi anak sudah mulai SMP, SMA, kuliah di tempat lain, di kota lain, ya kita kan nggak mungkin 24 jam ngeliatin, kan nggak mungkin. Nggak mungkin 24 jam WA, kamu di mana, lagi ngapain, sama siapa, ya kan nggak mungkin. Nah itu ketika kita sholat malam, entah sholat tahajud, entah sholat taubat, entah sholat apapun yang kita niatkan kepada Allah, itu semua kita selipkan doa untuk anak-anak kita. Kita berdoa, ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui, maka aku titipkan kepada Engkau anak-anakku, keluargaku. Ya, jadi gitu. Jadi doa itu ya jangan buat dirinya sendiri terus, tapi ya buat keluarganya, buat tetangganya, masyarakatnya, semua. Jadi harapannya doa-doa itu akan kembali juga kepada kita kebaikannya. Nah, baik, kita teruskan. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu annahu kataba ila umara'il ajnadi fi rijalin ghabu an nisaihim ayyahuduhum bi ayyunfiqu aw yutalliqu fa in tallaku ba'asu bi nafaqati ma habasu, akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasanin. Jadi ini masalah seorang yang hilang atau kabur, gobah, ya, goib ya, terhadap istrinya, maka ayyahuduhum bima bi ayyunfiqu aw yutalliqu. Jadi harus mengambil sikap, yaitu menafkahi atau menceraikan. Fa in tallaku ba'asu binafaqati ma habasu. Jadi kalau diceraikan ya berarti tetap menafkahkan sebelum-sebelumnya itu tetap harus diberi nafkah. Ya, tadi saya bilang bahwa tidak namanya nafkah ya utang. Ya, nafkah kepada istrinya ya harus dicukupkan. Saya bilang kemarin juga, nafkah itu tidak cukup uang belanja, ya, tapi juga kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya, ya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan sandangnya, ya harus dipenuhi. Selama itu memang kebutuhan daripada anak-anak kita, bukan keinginan. Kadang orang tua itu saking sayangnya sama anak, bulan ini beli sepatu, 2 bulan lagi beli sepatu lagi, 2 bulan lagi beli sepatu lagi. Ya ini berarti bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah, itu. Baik, kita teruskan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah indi dinarun qala anfiqhu ala nafsik
Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinar, saya punya uang dinar. Qala anfikhu ala nafsik. Dia bertanya itu, saya punya dinar nih Nabi, itu saya nafkahkan ke siapa? Qala, kata Nabi, anfikhu ala nafsika, maka kamu harus menafkahi dirimu sendiri. Qala indi akhor, kalau aku punya lagi ya Rasul. Qala anfikhu ala waladik, maka kamu harus menafkahi anakmu. Qala indi akhor, kalau aku punya lagi Nabi. Qala anfikhu ala ahli, maka kamu juga harus menafkahi keluargamu. Qala indi akhor, kalau aku punya lagi. Qala anfikhu ala khadimik, maka kamu harus menafkahi pembantu. Dalam artian kalau punya pembantu berarti harus dibayar yang sesuai. Qala indi akhor, qala anta alam, kalau punya lagi, kamu yang lebih paham untuk siapa kamu harus menafkahinya. Nah, ini dari Nabi. Jadi kalau kita ada uang, ada materi, yang harus saya nafkahkan siapa? Dirimu terlebih dahulu. Dalam artian dirimu itu ya kita. Jangan sampai kita itu berkorban ibarat lilin, menerangi, tapi dia hancur sendiri. Ya, dia kerja pontang-panting ini, tapi badannya ya nggak dijaga kesehatannya. Ya, kemudian kebutuhannya nggak dicukupi untuk dirinya sendiri. Ya, hanya untuk beli sampo aja dia nggak sempat atau nggak mau beli. Oh, nggak mau, saya buat anak saya, buat istri saya. Nah, kebutuhan dasar kita juga harus dibutuhi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, nggak mungkin kita kerja sebagai pegawai terus kemudian nggak beli baju pegawai, seragam pegawai misalnya. Ya berarti kan nggak akan sesuai dengan, atau itu melanggar etika daripada peraturan daripada perusahaan, misalnya seperti itu. Maka kita harus, kebutuhan kita juga harus dipenuhi juga. Nah, kalau masih kita punya lagi untuk siapa? Anak. Nah, ulama berselisih pendapat, duluan anak apa istri dulu? Ya kan? Nah, ada yang berpendapat ya istri ya anak ya istri. Ini tidak dua-duanya prioritas. Tinggal bagaimana kita melihat mana yang lebih prioritas terlebih dahulu, mana yang harus didahulukan. Dalam artian tidak mesti semuanya anak terlebih dahulu, tidak mesti semua istri terlebih dahulu, tapi tinggal kebutuhan siapa yang lebih mendesak terlebih dahulu. Ya, karena nggak ada suami yang anak ini nanti kan akan hidup sendiri, saya harus memprioritaskan istri saya. Ada yang seperti itu. Ada yang tipe suami yang saya prioritaskan anak saya karena investasi ini anak saya. Tapi dia nggak sadar juga bahwa istrinya itu adalah tanggungannya juga, yang nggak bisa begitu saja tidak diprioritaskan. Jadi dua-duanya ini adalah hal yang harus diprioritaskan sama besarnya. Tidak bisa kita memprioritaskan satu dan kedua, nggak bisa. Ini bagaikan mata uang. Ibaratnya mata uang yang depan ini istri kita, yang belakang anak kita, yang nggak bisa dipisah. Mata uang, Pak, mata uang koin itu kalau belakangnya hilang, nggak laku. Nah, sama kayak uang kertas, bagian belakangnya hilang, ya nggak laku, dianggap uang palsu. Nah, inilah sama pentingnya menafkahi anak dan istri. Tinggal bagaimana mana yang didahulukan. Misalnya istri butuh pengen beli perabot karena perabotnya yang lama udah usang misalnya, udah rusak misalnya, tapi bukan perabot yang penting. Nah,
Anak butuh untuk kuliah, mana didulukan? Ya kuliah dulu, karena kebutuhan kuliah kadang bayar tuh kan, kalau nggak bayar nggak boleh masuk kuliah misalnya. Nah kalau perabot ini kan, kalau perabotnya bukan hal yang penting dalam artian urgent, ya bisa ditunda terlebih dahulu. Contohnya seperti itu. Sehingga jangan sampai kita mencintai, ini nafkah itu juga akan berimplikasi kepada kita mencintai siapa. Kita lebih cinta istri kita atau kita lebih cinta anak kita. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Karena anak dan istri adalah tanggungan yang sudah diberikan kepada Allah, titipan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah kepada siapa? Kepada ahli atau kepada keluargamu, bisa jadi kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada saudara kita. Nah itu, maka saya bilang penting menjaga hubungan dengan saudara, saudara kandung terutama. Ya, jangan sampai kita berselisih paham kemudian bertengkar kepada saudara kita, apalagi saudara kandung. Ya, karena kenapa? Ya kan gini, makanya ketika bab waris kemarin kita bahas, ya kalau akur Ustaz, kalau nggak akur sama saudaranya gimana? Masa kalau kita, contoh kita cuma hanya punya anak perempuan satu, itu nggak habis. Ya, asobahnya kemana? Misalnya bapak ibu kita nggak ada, asobahnya ke saudara, ke saudara dari bapak. Ya, yang akan menghabiskan siapa? Asobahnya habis di pamannya atau pak D-nya. Ya, wah nggak bisa, saya aja nggak akur. Nah kan, maka sebenarnya tanggungannya yatim itu ketika misalnya ditinggal kecil nih, tanggungannya yatim itu siapa? Ya tanggungannya kepada siapa yang bertanggung jawab itu. Misalnya kakeknya nggak ada. Ini contohnya gini, Nabi itu kan ditinggal bapaknya ketika masih dalam kandungan, kemudian ditinggal oleh ibunya di usia 6 tahun. Siapa yang merawat Nabi? Kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, siapa yang menjaga Nabi? Pamannya. Ya itu urutannya, itu udah dicontohin sama Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya. Jadi gini, orang kadang bermusuhan itu kan karena masalah hal yang kadang sepele, kadang memang suatu yang prinsipal atau yang prinsip. Tapi coba kita bayangkan, buat apa kita bermusuhan kalau sebenarnya kita bisa baik-baik saja, ya, dengan saudara, dengan tetangga. Loh iya, makanya Nabi itu kan hadisnya ada, kita belajar kemarin-kemarin ya, bahwa kita harus baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan atau menghormati tetangganya. Ini kan betapa pentingnya kita beriman, sholat 5 waktu, puasa tidak tinggal, tahajud tiap hari, tapi kita bermusuhan dengan tetangga kita, belum sempurna iman kita. Ya, dengan tetangga aja harus baik, apalagi dengan saudara kandung. Jangan gara-gara warisan kemudian berpecah. Ya. Karena warisan itu kan cuma ya take for granted. Jadi ya diterima aja, mau dikasih orang tuanya berapa ya diterima, ditinggalin berapa ya diterima, ya kan? Bukan berarti wah ini nggak adil, ini dapatnya tanah yang di daerah mahal, saya cuma dapat tanah yang di daerah murah, cuma dikasih kok ya masih nawar. Kita kan nggak ikut usaha, ya kan? Dalam artian nggak ikut mencari materinya, ditinggalkan berarti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Syukur-syukur itu mendapat keberkahan untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita.
Ya itu ya kenapa saya omongkan ya, sangat banyak yang dulunya akur kemudian tidak akur hanya gara-gara warisan. Ya itu. Baik, kita ke hadis yang terakhir di bab nafaqat. Wa an Bahzi ibni Hakimin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man abar, qala ummaka, qultu summa man, qala ummaka, qultu summa man, qala ummaka, qultu summa man, qala abaka, summal aqraba fal aqraba, akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasan. Siapa yang harus saya berbuat baik untuk terlebih dahulu? Ibumu, sampai ketiga kali ibumu, baru bapakmu, baru kerabatmu, kerabat dekatmu, kerabat dekat. Ini juga bisa menjadi pemahaman kita bersama bahwa ketika sudah berumah tangga juga ada suami-suami yang membantu orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak bisa menghasilkan, hanya untuk sekedar makan saja tidak punya. Lah kita kebetulan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rezeki yang melimpah. Lah terus ada suami-suami yang takut kepada istrinya, jadi ngasih ibunya itu diem-diem, umpet-umpetan. Nah ini sebenarnya saya cocok ngomong ini ke ibu-ibu, karena istrinya nganggep kamu tuh lebih sayang siapa sih, ibumu apa aku? Ya itu juga nggak bisa dipilih ya. Ibu itu bagi anak laki-laki itu segalanya, istri bagi suami ya segalanya. Jadi sebaiknya seorang istri juga merelakan. Berarti kan doa ibu tambah kencang untuk kesuksesan anaknya, ya kan, untuk kesuksesan cucu-cucunya. Ya, jadi ini bisa menjadikan dalil bahwa boleh nggak sih kita ngasih ibu kita, bahkan haruskah gitu ketika ibu kita atau ibu bapak kita tidak mampu lagi mencari atau udah usianya udah senja, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nah, ya nggak apa-apa, berarti harus kita bantu. Ya bahkan begini, di luar negeri sana Pak, ya bukan hanya di barat tapi juga ini terjadi di Jepang, di Korea, punya ibu yang usianya lanjut itu problem. Ada menantu yang nggak seneng, nanti saya nggak bisa bebas tinggal sama mertua, udah tua nyusahin, ya itu akhirnya ditaruh di panti jompo gitu sampai meninggal dunia. Nah ini kan problem, bahwa ketika kita usia senja itu bukan lagi materi yang dicari, tapi ketenangan batin. Ketika anaknya yang dibangga-banggakan itu pulang, ngelihat keadaannya, walaupun anaknya nggak bawa apa-apa, itu orang tua udah senang. Itu kan yang ditunggu. Lah kalau ditaruh di panti jompo, udah nggak kerja, kemudian pikirannya kemana-mana, ujung-ujungnya apa? Orang di panti jompo kebanyakan ya udah mati aja lah. Ya, padahal kalau dia di rumah kita bisa jadi melihat cucu kita, melihat cucunya, terus seneng, terus semangat lagi, ya kan? Minimal kan ibadahnya jadi lebih semangat. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ini jangan sampai terjadi di kita, ya.
terjadi khususnya jamaah Masjid Nurul Saadah. Bagaimanapun orang tua tetaplah orang tua yang kita pasti dianggap kecil bagi mereka. Dalam artian kecil itu tetap anaknya. Mau anaknya udah ubanan semua juga tetap ini anak saya gitu. Nah, itulah yang kita harapkan sehingga bakti kita itu tidak pernah bisa membalas apapun yang telah dilakukan orang tua kita. Walaupun misalnya ya tapi ini Ustaz, orang tua saya nyekolahnya cuma sampai SMP, katanya nggak punya duit. Tuh. Walaupun orang tua kita tidak mampu, tapi kita bisa membanggakan, itu orang tua senangnya luar biasa. Ya. Jadi jangan menganggap ini adalah hubungan transaksional. Ya kalau orang tua saya dulu ngasih ini, terus kalau udah gede dibayarin ini, ya nggak bisa. Ya, makanya saya bilang berkali-kali bahwa ibu kita itu mencintai kita ketika kita belum jadi apa-apa, baru segumpal darah kecil yang belum punya nyawa, belum ada rupanya, masih zigot gitu, namanya zigot. Jadi namanya daging yang menempel di rahim itu namanya zigot. Nah itu bahasa kedokterannya, mudah-mudahan nggak salah saya. Ya, jadi itu masalah bab nafkah dan betapa pentingnya nafkah itu harus kita laksanakan. Harapan kita ya kita berdoa mudah-mudahan Allah ngasih nafkah atau rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah. Baik, ada pertanyaan atau lain? Pak Muslim. Silakan ya, akan bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini saya ingin tanya Pak Ustadz. Jumlah nabi kan 25, terdaftar itu 25 nabi. Ya. Nabi. Terus saya ingin tanya apakah nabi kita terakhir Muhammad Rasulullah SAW ini yang sukses membawa umat? Nah, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dari 25 nabi dan banyak nabi lainnya, apakah Nabi Muhammad yang paling sukses? Ukuran sukses tidak sukses itu kan tidak bisa dijadikan patokan pengikutnya lebih banyak atau tidak. Pasti Nabi punya problem juga menghadapi umatnya. Cuman memang Nabi Muhammad termasuk Nabi yang tidak pernah putus asa. Ini perlu digarisbawahi. Tidak pernah putus asa dalam mendakwahkan, mensiarkan namanya Islam itu sendiri. Bahkan di keluarga dekatnya, di paman-pamannya, terus, ya kan, sampai bahkan Allah berfirman kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu itu tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kamu cintai, tapi aku Allah yang berhak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi tapi Nabi Muhammad itu nggak pernah putus asa, husnudzonnya tinggi. Nabi Muhammad tuh punya husnudzonnya luar biasa kepada umatnya. Husnudzon, harapan sampai yaitu syafaat itu menjadi sebuah doa atau sebuah senjata yang digunakan Nabi untuk menyelamatkan umatnya. Ya kan, Bapak pasti pernah dengar lah penceramah kita, ustadz-ustadz kita, bahwa di padang mahsyar nanti dimintai pertolongan tuh dari Nabi Adam. Semua mengatakan apa? Nafsi, masing-masing. Ini Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mengatakan bahwa ya aku yang punya hak syafaat.
Semua nabi nggak bisa. Gitu. Itu saking menganggap bahwa umatnya Nabi Muhammad itu bukan hanya masa ketika Nabi hidup, tapi sampai ila yaumil qiyamah. Harapannya Nabi itu pengen semua umatnya masuk gitu. Gitu. Jadi nggak pengen umatnya itu masuk neraka, nggak pengen. Itu luar biasanya. Dan ada beberapa kisah bagaimana Nabi itu kayak dilempari itu kan, sampai malaikat penjaga gunung yang mengatakan, dilemparin gunung nggak Nabi? Ya Nabi jangan. Aku berharap nanti dari anak-anak mereka, dari mereka anak-anak yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, di daerah itu ternyata para penghafal Quran, pemahaman Islamnya kuat dari anak-anak yang bapaknya dulu melemparin Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau bapaknya nggak bener, anaknya bisa bener nggak? Ya bisa. Ya, maka bapaknya itu alim, anaknya pasti alim nggak? Belum tentu. Jadi namanya ilmu itu belajar. Nggak ada bapaknya ilmunya tinggi, anaknya nggak belajar. Nggak ada. Ya harus tetap belajar. Itu namanya saya bilang berkali-kali, ini ada ibarah yang bagus. Tarjun najat walam tasluk masalika innas safinata la tajri 'alal yabas. Mengharapkan kesuksesan tapi nggak ngikutin prosedurnya, tidak mengikuti jalannya, itu ibarat bahtera atau kapal itu tidak akan pernah berjalan di atas daratan. Ya, jadi itu. Jadi kalau dibilang kesuksesan Nabi, apakah Nabi Muhammad paling sukses? Ya tergantung dari sisi mana. Dari sisi pengikutnya iya, dari sisi ininya ada. Ya, Nabi itu punya suksesnya masing-masing. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita lebih kepada cinta kepada Nabi kita. Bahkan saya itu pernah dengar gini, ada orang tuh ngomong gini, ayo kita baca maulid. Ngapain baca maulid? Itu kan cuma tulisan sejarah, tulisan novel. Ngapain? Nah ini, maulid itu ditulis, ada berjanji, ya, ada lain-lainnya, banyak versinya. Itu semua ditulis oleh ulama-ulama supaya kita apa? Tetap dekat dengan sosoknya Nabi, sosok yang tidak pernah kita lihat, yang tahu cuma kuburannya yang berada di Madinah, itu aja. Maka maulid ini penting, baca sholawat itu penting. Kalau dibilang kita maulid cuma ngapain, itu kan ya kalaupun bukan bid'ah ngomongnya novel, itu kan novel tulisan-tulisan gitu aja, ngapain ditulis. Nah ini kita lupa. Nah ini orang itu kadang kita lupa ketika suatu majelis menyebut nama Nabi semakin banyak, maka Nabi hadir dalam majelis tersebut. Siapapun yang memimpin, siapapun yang ngaji, siapapun yang mengatakan, nggak harus apa namanya yang serius betul, enggak. Misalnya majelis begini atau ngobrol dengan dua orang terus bahas sejarah Nabi, kebaikannya Nabi, oh kita harus mencontoh Nabi, itu juga Nabi bisa hadir gitu ya. Mudah-mudahan kita semua ya seenggaknya bisa bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi ya. Kalaupun tidak bertemu dengan Nabi ya insya Allah ntar dia memiliki amal kita bertemu dengan Nabi
Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyak sholawat, mumpung masih di bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan masuk di nisfu Sya'ban, berarti sudah kurang lebih 2 minggu lebih sedikit kita akan masuk bulan Ramadan. Persiapkan fisik kita, persiapkan mental kita, persiapkan segala ibadah-ibadah teristimewa kita di bulan istimewa. Mudah-mudahan ketika Idul Fitri datang kita menjadi pemenang, bukan hanya menang dalam lahiriah tetapi menang dalam batiniahnya juga. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ngaji kita membawakan keberkahan kepada kita semua, pada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala daya upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masalah kita, keruwetan kita, problem kita diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit untuk jamaah Masjid Nurul Sa'adah, terkhusus tadi sudah disebutkan sama Pak Beni yaitu Pak Judin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita, diangkat penyakitnya sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap meneguhkan iman Islam kita sampai kita meninggal dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.